Pemirsa, Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah unit apartemen di kawasan Cisau, Kabupaten Tangerang. Apartemen itu dijadikan laboratorium rahasia pembuatan sabu yang telah beroperasi sejak 6 bulan terakhir. Dua orang tersangka berinisial IM dan DF ditangkap di lokasi. IM bertindak sebagai koki atau peracik sabu, sedangkan DF berperan memasarkan sabu hasil produksi. Di dalam unit lantai 20 itu, petugas menyita sabu cair dan padat siap edar, bahan kimia, serta peralatan produksi lengkap. Selama 6 bulan beroperasi, kedua tersangka meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam maksimal hukuman mati. Dan pemirsa, untuk mengetahui kronologi dan perkembangan investigasi terkait pabrik sabu di apartemen kawasan Cisau, kita akan membahasnya dengan PLT Deputi Pemberantasan BNN Brigjen Pol Budi Wibowo. Pak Budi, selamat sore. Selamat sore, Pak. Pak Budi, bagaimana awalnya BNN mencurigai adanya aktivitas produksi sabu di apartemen di kawasan Cisau ini, Pak? Baik, jadi bisa kami informasikan bahwa berawal dari informasi masyarakat, kemudian Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia membentuk tim untuk melakukan pendalaman, penyelidikan, pengumpulan petunjuk-petunjuk, dan informasi lainnya. Akhirnya pada hari Jumat kemarin, pada tanggal 17 Oktober tahun 2025, kurang lebih sekitar pukul 15.24 WIB, Badan Narkotika Nasional telah melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap dua tersangka yang diduga kuat melakukan aktivitas ilegal, yaitu clandestine laboratory, artinya lab gelap gitu ya. Mereka memproduksi narkotika jenis sabu. Ya, Bapak, ini kan sudah 6 bulan berlangsung ya operasi ini. Bagaimana kedua tersangka yang Bapak tangkap itu kemudian mengelabui warga lainnya sehingga aktivitas ilegal mereka ini tidak kemudian langsung diketahui sampai dengan 6 bulan berjalan? Ya, jadi inilah perkembangan modus-modus operandi dan semakin pandainya para pelaku kejahatan di bidang narkotika ini. Jadi kedua tersangka atau pelaku ini sebenarnya merupakan residivis. Jadi pada tahun 2017 ini masing-masing telah divonis hukuman pidana terkait dengan kasus narkotika. Dan pada tahun 2025 IM menghubungi DF kemudian untuk minta dicarikan satu tempat untuk tinggal. Dapatlah di TKP yang sekarang di apartemen Serpong Garden ini. Kemudian si peracik, berarti si IM ini memang setiap hari di dalam, tidak pernah keluar dia. Kebutuhan yang lain-lain yang memenuhi adalah DF. Sehingga dengan demikian perilaku sehari-hari tidak mencurigakan bagi para penghuni apartemen yang lainnya. Seperti itu. Dari pertanyaannya kemudian adalah apakah cuma dua orang ini atau sejauh mana dan sebesar apa komplotan yang sebenarnya mungkin sudah diendus oleh pihak petugas? Sampai dengan saat ini BNN mencoba mendalami dari kasus ini dan sedang berproses. Mungkin nanti hasilnya, progresnya kita informasikan di periode berikutnya. Dari hasil temuan dari penggerbekan itu, Pak, berapa total estimasi sabu yang berhasil disita dan berdasarkan kapasitas lab yang ada atau yang digerebek itu, Pak? Jadi sebenarnya pada saat penggerbekan yang kami temukan di TKP itu adalah satu terdiri dari barang bukti narkotika, kemudian juga ada barang bukti prekursor narkotika dan barang bukti bahan kimia lainnya serta peralatan lab. Adapun jumlahnya untuk barang bukti narkotika yang dalam bentuk padat itu 209 gram, kemudian dalam bentuk cairan ada 319 ml, kemudian barang bukti prekursor narkotikanya ini dalam bentuk epidrin ini 1000 gram, kemudian aseton ada 1500 ml, asam sulfat, tolen dan lain sebagainya. Adapun bahan-bahan kimia yang lain macamnya banyak, sedang diidentifikasi oleh laboratorium BNN, kemudian termasuk peralatan-peralatan, ini kurang lebih sekitar 50-an ada peralatan lab di situ, ada gelas kimia, ada pengukur dan lain sebagainya, berada di sana semua.
Dan itu seperti apa Pak? Marketing pengedarannya dan target mereka ini siapa? Jadi ini adalah upaya dari para pelaku untuk mencoba mengelabui atau tidak mudah untuk deteksi oleh petugas. Mereka memproduksinya setiap hari, tapi dalam ukuran yang kecil. Itu setiap hari didistribusikan. Modus-modus yang lama adalah langsung memproduksi dengan jumlah banyak sehingga mudah sekali diidentifikasi dan dicurigai. Tapi yang ini adalah dia dengan telaten setiap hari dia memproduksi walaupun jumlahnya kecil dan langsung diedarkan. Pengedarannya pun kepada kelompok-kelompok yang sudah menjadi jaringan mereka yang lama ya, dan termasuk yang baru. Itu adalah ditawarkan baik lewat komunikasi maupun ketemu langsung. Ya, kelompok-kelompok itu siapa sih Pak sebenarnya Pak? Kalau untuk pengguna ya ini sedang berupaya mereka untuk memperluas, mempengaruhi para penikmat-penikmat, para pengguna. Namun sampai dengan yang sekarang mereka masih berkutat kepada boleh dikatakan pelanggan lama. Artinya klasternya ini apakah klaster masyarakat umum, karakter mahasiswa, karakter seperti apa mungkin? Yang ya sebenarnya dari hasil interogasi dan pengumpulan data yang kami peroleh, mereka masih di kelompok-kelompok tertentu, jadi belum disebar secara umum. Seperti itu, ini tugas daripada si DAF yang sebagai pemasar atau marketing. Adapun modusnya kadang janjian di satu tempat, kemudian barang diserah terimakan langsung, atau barang itu diminta diletakkan di satu titik, kemudian pembeli mendatangi dan mengambil barangnya. Nah Pak, dalam beberapa tahun terakhir ini kan tren penggunaan apartemen sebagai pabrik narkoba semakin meningkat. Mengapa lokasi dengan tipe hunian vertikal menjadi favorit Pak bagi jaringan narkotika? Dan seperti apa nanti ke depan strategi dari BNN? Ya, sebenarnya banyak sekali perkembangan modus operandi yang sudah dicermati oleh BNN dengan melibatkan kementerian yang lain untuk bersama-sama kita melakukan satu analisis dan melakukan upaya-upaya pencegahan sekaligus penindakan. Jadi kalau terkait dengan apartemen ini sebenarnya lingkungan tempat tinggal yang para penghuninya rata-rata sudah individualistis gitu ya, tidak terlalu peduli antara satu dan lainnya. Itu adalah satu hal yang menguntungkan, suatu kondisi yang menguntungkan bagi para pelaku kejahatan. Baik, terima kasih Bapak Brigjen Pol Budi Wibowo untuk informasinya bersama Metro hari ini. Selamat sore Pak, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.